Dalam kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada tantangan dan rintangan yang tampaknya tidak mungkin diatasi. Namun, ada potensi yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, jika kita memiliki keyakinan yang teguh. Kutipan, "Jadilah seperti apa yang kau percayai," dari Yesus, menggambarkan inti dari ajaran iman dan kekuatan batin yang dapat mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Yesus menunjukkan bahwa dengan kepercayaan yang kokoh, kita dapat membuat keajaiban dan merubah realitas. Dalam berbagai kisah di Alkitab, Yesus menunjukkan bahwa dengan iman yang kuat, manusia mampu melakukan hal-hal luar biasa yang tampaknya tidak masuk akal. Yesus adalah salah satu manusia tercerahkan yang telah mengetahui rahasia semesta. Yesus memiliki kesadaran mendalam tentang hakikat realitas, dan kemampuan pikiran dalam menciptakan dunia di sekitarnya. Dalam ajaran-ajarannya, Yesus menunjukkan bahwa dengan mengendalikan pikiran dan keyakinan kita, kita dapat mengubah realitas sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Yesus memahami bahwa realitas fisik adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh pikiran manusia. Pemahaman ini tercermin dalam berbagai ajarannya yang menekankan kekuatan iman dan pikiran. Seperti ungkapan, "Jadilah seperti apa yang kau percayai," yang menekankan bahwa keyakinan seseorang memiliki kekuatan untuk membentuk dan mengubah realitasnya sendiri. Yesus mengajarkan bahwa dengan mengendalikan pikiran kita, kita dapat mempengaruhi dan mengubah dunia di sekitar kita. Dalam berbagai mukjizat yang dilakukan Yesus, seperti menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur, atau memberi makan ribuan orang dengan hanya beberapa roti dan ikan, kita melihat bagaimana kekuatan iman dan pikiran mampu mewujudkan hal-hal yang tampaknya mustahil. Dalam Matius pasal 17 ayat 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena kamu kurang percaya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Pernyataan ini menunjukkan bahwa dengan keyakinan yang teguh, seseorang dapat melakukan apapun. Jika kita yakin dan percaya, kita bahkan dapat memindahkan gunung. Dalam banyak kejadian di Alkitab, Yesus menyatakan bahwa iman seseorang telah menyelamatkannya dan menyembuhkannya dari penyakit. Ini menunjukkan bahwa keyakinan dan pikiran positif dapat membawa kesembuhan dan perubahan nyata dalam hidup seseorang. Dalam banyak kisah Alkitab, kita melihat contoh-contoh di mana orang-orang yang menderita penyakit mengalami penyembuhan setelah berinteraksi dengan Yesus. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berdiri, orang kusta seketika sembuh, dan banyak mukjizat penyembuhan lainnya terjadi. Menariknya, Yesus seringkali menghubungkan kesembuhan ini dengan iman dan keyakinan orang-orang tersebut. Dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya bukan Yesus yang membuat orang-orang sakit tersebut menjadi sembuh, tapi keyakinan mereka sendiri, bahwa mereka akan sembuh jika diberkati Yesus, yang sebenarnya membuat mereka sembuh. Pandangan bahwa keyakinan dapat menyembuhkan, tidak hanya terbatas pada ajaran-ajaran Yesus. Di dunia modern, konsep ini sering diterapkan dalam berbagai bentuk terapi dan praktik penyembuhan alternatif. Psikologi modern mengakui kekuatan pikiran dalam proses penyembuhan, baik melalui efek plasebo, visualisasi positif, maupun teknik lain yang melibatkan kekuatan pikiran dan keyakinan. Temuan modern ini membuktikan pandangan bahwa realitas adalah konstruksi pikiran yang bisa dengan mudah dimanipulasi. Dalam Alkitab juga diceritakan, Yesus mengubah air menjadi anggur di suatu pernikahan. Ketika anggur habis, Maria, ibu Yesus, memberitahu Yesus tentang situasi tersebut. Yesus kemudian memerintahkan pelayan untuk mengisi bejana-bejana dengan air, dan setelah itu air tersebut berubah menjadi anggur terbaik. Mukjizat ini menunjukkan kemampuan Yesus untuk memanipulasi realitas, menunjukkan bahwa dengan keyakinan, hal-hal yang luar biasa dapat terjadi. Mukjizat lain yang luar biasa adalah memberi makan 5.000 orang, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, ketika banyak orang yang mengikuti Yesus lapar, dan tidak ada cukup makanan. Yesus memberkati roti dan ikan tersebut dengan cheat kode dan keyakinan.
membagi-bagikannya, dan semua orang makan sampai kenyang, dengan sisa makanan yang banyak. Ini mengajarkan bahwa dengan iman dan ilmu hacking realitas, kita sebenarnya dapat mengcopy paste apapun tanpa batas. Karena hakikat realitas layaknya program komputer yang bisa dengan mudah diduplikasi. Ajaran Yesus tentang kekuatan iman dan keyakinan mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita benar-benar percaya. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus selama hidupnya adalah bukti nyata dari prinsip ini. Dengan menjadi seperti apa yang kita percayai, kita dapat mengatasi tantangan, mencapai hal-hal besar, dan menginspirasi perubahan positif dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Pandangan bahwa realitas adalah ilusi yang dapat diubah oleh pikiran kita, relevan dengan fisika kuantum. Kehadiran kita yang berpikir dapat memanipulasi realitas, meniadakan dan memunculkan partikel sesuai kemauan kita. Fisika kuantum, cabang ilmu fisika yang mempelajari fenomena pada skala subatomik, menawarkan wawasan menarik tentang bagaimana kesadaran dan pengamatan dapat mempengaruhi dan bahkan menciptakan realitas. Salah satu aspek paling mengejutkan dari fisika kuantum adalah peran pengamat dalam menentukan hasil dari eksperimen kuantum. Eksperimen celah ganda menunjukkan bahwa partikel seperti elektron atau foton dapat berperilaku seperti gelombang dan menciptakan pola interferensi. Namun, ketika pengamat mencoba mengukur partikel tersebut, perilaku gelombang berubah menjadi perilaku partikel, dan pola interferensi hilang. Ini menunjukkan bahwa tindakan pengamatan atau kesadaran pengamat dapat mempengaruhi realitas. Pikiran atau kesadaran manusia dapat dilihat sebagai faktor yang memanipulasi realitas. Gagasan bahwa pikiran kita dapat memanipulasi realitas menjadi lebih menarik dengan konsep ini. Jika kesadaran kita dapat mempengaruhi keadaan kuantum, maka dengan fokus pikiran dan keyakinan yang kuat, kita bisa memanipulasi realitas di sekitar kita. Karena penyusun realitas kita pada hakikatnya adalah alunan energi kuantum. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa realitas pada skala kuantum bersifat probabilitas dan bukan sesuatu yang mutlak. Artinya kita bisa memanipulasi probabilitas tak terbatas dari penyusun realitas dengan keyakinan kita. Dalam mekanika kuantum, partikel dapat berada dalam beberapa posisi atau keadaan pada saat yang sama. Hanya ketika diukur atau diamati, partikel memilih satu keadaan tertentu. Fenomena ini disebut superposisi. Ini berarti sebelum pengamatan, semua kemungkinan keadaan partikel tersebut ada secara bersamaan. Contoh terkenal adalah kucing Schrödinger yang bisa hidup dan mati pada saat yang sama hingga ada pengamatan. Dan pengamatan adalah salah satu aspek keyakinan. Keadaan hidup matinya kucing bisa dipengaruhi oleh keyakinan kita. Superposisi memungkinkan kita untuk memanipulasi realitas yang tak terbatas sesuai keyakinan kita. Lebih jauh lagi, setiap manusia sebenarnya memiliki realitas dunia pribadinya sendiri sesuai keyakinannya. Keadaan hidup dan matinya kucing Schrödinger, keduanya eksis bagi dua orang yang meyakini keadaan yang berbeda. Mengkonfirmasi segala probabilitas dalam superposisi semuanya eksis, dan nyata bagi setiap pengamat dengan keyakinan yang berbeda. Menciptakan dunia pribadi bagi setiap individu. Kita bisa membayangkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk menciptakan dan memanipulasi realitasnya sendiri. Dalam dunia kuantum, keyakinan dan pengamatan seseorang dapat menentukan hasil akhir dari berbagai kemungkinan yang ada. Dengan demikian, realitas seseorang adalah refleksi dari keyakinan mereka. Dengan menggabungkan prinsip superposisi dan peran keyakinan, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki dunia pribadinya sendiri. Dunia ini dibentuk oleh keyakinan dan pengamatan mereka, yang menentukan realitas yang mereka alami. Ini menunjukkan bahwa dengan keyakinan yang kuat dan positif, kita bisa menciptakan realitas yang kita inginkan. Pengalaman spiritual, mati suri, dan peristiwa pribadi yang unik, adalah contoh nyata dari bagaimana realitas dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain, menekankan bahwa setiap manusia hidup dalam realitas pribadinya.
Pengalaman spiritual seringkali menegaskan bahwa apa yang seseorang percayai menjadi realitas mereka. Praktisi meditasi mungkin mengalami pencerahan atau komunikasi dengan entitas spiritual, karena keyakinan mereka membuka pintu bagi pengalaman tersebut. Keyakinan yang kuat dan mendalam, memungkinkan mereka mengakses dimensi-dimensi yang tidak terlihat oleh orang lain, yang tidak memiliki keyakinan yang sama. Orang yang mengalami mati suri, seringkali melaporkan pengalaman yang sesuai dengan keyakinan mereka tentang kehidupan setelah kematian. Misalnya, seseorang dengan latar belakang agama tertentu mungkin melihat entitas yang sesuai dengan kepercayaan agamanya. Menegaskan bahwa realitas yang dialami sangat dipengaruhi oleh keyakinan pribadi. Hal-hal ini menunjukkan bahwa keyakinan adalah fondasi pembentuk realitas. Membuktikan ungkapan, "Jadilah seperti apa yang kau percayai," yang sering dikatakan Yesus. Kutipan ini bukan hanya nasihat remeh, tapi merupakan ilmu tingkat tinggi, yang menghubungkan kepercayaan, kesadaran, dan realitas. Kutipan, "Jadilah seperti apa yang kau percayai," menunjukkan sebuah prinsip mendasar yang menyatakan bahwa keyakinan kita berperan aktif dalam menciptakan dunia di sekitar kita. Yesus sebagai manusia tercerahkan, memahami rahasia semesta dan hakikat realitas, sebagai ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Dengan mengendalikan pikiran dan keyakinan kita dapat mengubah realitas sesuai dengan keinginan kita. Mukjizat-mukjizat Yesus adalah bukti kekuatan iman dan pikiran, yang menginspirasi kita untuk percaya bahwa dengan keyakinan yang kuat, tidak ada yang mustahil. Prinsip ini tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk mencapai potensi penuh dan menciptakan perubahan positif. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini dapat diterapkan untuk mencapai tujuan dan impian kita. Keyakinan yang kuat pada kemampuan kita untuk sukses, sehat, atau mencapai kebahagiaan, dapat mengubah cara kita berperilaku dan berinteraksi dengan dunia, yang pada gilirannya menciptakan hasil yang kita inginkan. Ini menggarisbawahi pentingnya mengembangkan keyakinan positif dan konstruktif untuk membentuk realitas yang lebih baik.